Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermita. Saya dari 4 PAUJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang filsafat pendidikan idealisme, sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme, pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme, konsep pendidikan menurut aliran idealisme baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. 2. Filsafat pendidikan realisme, sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme, pengertian dan konsep umum realisme, konsep pendidikan menurut aliran realisme baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Nah, secara umum, idealisme selalu berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau dedukatif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Lawan realisme adalah epistemologi, adalah empirisme akan mengatakan bahwa pengetahuan bukan diperoleh dari rasio atau akal. Nah, idealisme dan realisme berbicara tentang filsafat tidak bisa kita lepaskan dari pencetusnya filsuf yang sangat kita kenal, dan dialah sebagai mbahnya filsuf, yaitu Socrates. Ia hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Socrates menyebarkan pandangannya lewat lisan. Dimanapun ia bertemu dengan orang-orang pada saat itu, ia mengajaknya ngobrol ringan hingga pada pembicaraan yang berunsur ilmu pengetahuan, penyebarannya itu sangat terbuka. Penguasa di wilayahnya tersebut marah karena Socrates dianggap sebagai orang yang membawa ajaran baru yang bertentangan dengan dewa dan undang-undang penguasa saat itu. Sebagai penerusnya, kita kenallah dengan nama filsuf yang tidak kalah pentingnya dalam dunia filsafatan, yaitu Plato. Plato hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika Socrates masih hidup, satu-satunya murid yang paling setia adalah Plato, yang kemudian menulis pemikiran-pemikiran sang gurunya, Socrates. Karena Socrates sendiri tidak pernah menuliskan pandangannya sendiri pada saat hampir 20 tahun berguru dengan Socrates. Plato pun mulai memasuki seluk-beluk bidang keilmuan, terutama tentang alam atau makrokosmos. Dan dari sinilah kemudian muncul aliran filsafat yang kita kenal sekarang dengan nama aliran idealisme. Aliran ini adalah hak paten Plato yang beranggapan bahwa semua yang ada di alam ini adalah bayangan dari sesuatu yang sesungguhnya atau yang disebut dengan realita. Semasa hidupnya, Plato juga mempunyai seorang murid yang baik yang dikenal dengan nama Aristoteles. Setelah Plato meninggal, maka filsafatnya dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Namun aliran filsafat sang guru berbeda dengan sang murid. Aristoteles beranggapan bahwa alam dan semesta ini adalah nyata, tidak bayang-bayang dari sesuatu yang nyata. Anggapan inilah kemudian yang melahirkan aliran realisme. Jadi realisme adalah hak patennya Aristoteles. Pemikiran tokoh filsuf pengagas idealisme. Pemikiran idealisme Plato dan para filsafat modern dipelopori oleh J. Erich T. Schelling dan Hegel, memandang bahwa idealisme adalah sesuatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Plato sering disebut sebagai seorang idealis, sekalipun idenya tidak khusus, spesifik, mental, tapi lebih merupakan objek universal, mirip dengan definisi Aristoteles pengertian umum pada Socrates. Nah, pandangan ini dikembangkan oleh Plotinus, Sdali, dan Zakir. A.J. Fichte 1762 sampai 1914 adalah filosofus Jerman. Secara sederhana
Dialah fiksi itu dapat diketerangkan sebagai berikut. Manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam penginderaan objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu VFWS Schelling. Dalam filsafatnya ia mengatakan jikalau kita memikirkan pengetahuan kita, objek pemikiran kita akan selalu membedakan antara objek yang di luar kita dengan penggambaran objek-objek itu secara subjektif di dalam diri kita. Nah, C.E.W.F. Hegel yaitu pada tahun 1970 sampai 1031 Masehi, yaitu menjadi aksioma Hegel, yaitu apa yang masuk akal, rasional itu sungguh real, dan apa yang sungguh itu masuk akal. Pemikiran realisme Plato dan Aristoteles, yang dikatakan Plato sebagai dunia bayangan yang samar-samar, bagi Aristoteles merupakan dunia yang betul-betul nyata. Nah, karakteristik pendidikan dalam aliran idealisme dan realisme ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu ontologi metafisika adalah teori ada realita menuju persoalan secara ontologis dalam mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realita dengan refleksi serta analisis dan sintesis logika. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan. Epistemologi idealisme adalah pengetahuan yang benar-benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan. Mulai berpikir, kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang punya akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Menurut idealisme, pengetahuan adalah gambaran subjektif menurut tanggapan tentang apa yang ada di alam sesungguhnya. Jadi idealisme berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah rekaan akal yang jelas, mustahil sama dengan hal yang sebenarnya. Apabila ditelaah lebih jauh, idealisme pun tidak salah kalau orang memahami arti tahu sebagai kegiatan akal, jadi cenderung bergeser dari semestinya. Aksiologi idealisme adalah kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan metafisika. Menurut aksiologi, sistem nilai dalam pandangan idealisme adalah suatu yang absolut, abadi, dan universal. Idealisme itu memiliki tentang metode, yaitu yang pertama tujuan pendidikan formal dan informal yang bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Kedudukan siswa bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasar atau bakatnya. Peran guru juga bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dalam proses pengembangan manusia dalam menciptakan lingkungan pendidikan siswa. Kurikulum pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Metode diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan juga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang realisme. Realisme itu sendiri merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah terdiri dari dunia fisik di dunia rohani dan dunia rohani. Realisme membagi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di suatu pihak dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Realisme rasionalis dan realisme naturalis mengemukakan implikasi tentang pendidikan. Realisme sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan, penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. 2. Kedudukan siswa dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal dan dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. 3. Peran guru menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi dari siswa.
Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. 5. Metode belajar pada pengalaman baik langsung ataupun tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Metode conditioning merupakan metode utama bagi realisme sebagai pengikut behaviorisme. Adapun beberapa tokoh yang menjadi tokoh filsafat realisme yaitu Aristoteles, lahir pada tahun 384 sebelum Masehi. Dia murid dari Plato yang mempunyai pemikiran kritis dan realistis. Tetapi Aristoteles mempunyai pemikiran yang lebih modern dibandingkan Plato. Aristoteles dalam berfilsafat, ia berpendapat dengan Plato. Ia mengatakan bahwa pengetahuan itu bukan dari pengalaman yang hanya berupa bayangan belaka. Ia mengaku bahwa segala sesuatu itu tidak terletak pada keadaan bendanya, melainkan dengan pengertian bendanya. Yakni ide, namun ide itu tidak terlepas dari kenyataan yang ada. Kedua, Johann Amos Comenius. Johann adalah pemikir pendidikan yang tergolong pada realisme religius. Ia mengatakan bahwa setiap manusia itu harus berusaha dalam mencapai tujuan, dan ia juga beranggapan bahwa pendidikan itu bersifat universal, berseragam, dan dimulai dari bawah. 3. William Wigsgoken. William ini mengaku Aristoteles yang berakar pada metafisika dan epistemologi. Ia juga membicarakan tentang natural dan supranatural. Ia juga beranggapan bahwa tujuan hidup adalah tujuan pendidikan. Menurutnya tujuan pendidikan itu hidup di dunia yang sekarang dan untuk mencapai tujuan akhir yang abadi. 4. Pranas Bakoa, ia mengemukakan bahwa pengetahuan sebenarnya adalah pengetahuan yang dapat diterima dari indrawi yang telah terakumulasi oleh akal, pikiran, dan kenyataan kemudian diperoleh oleh indrawi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.